Nah, ketika teman-teman menemukan dengan harga 30.000, itu teman-teman jangan senang terlebih dahulu, karena biasanya memang sistem dari maskapai itu error, atau online travel agentnya juga sistemnya error. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arif Prastiawan. Jadi hari ini kita mau berbagi informasi terkait kejadian yang pernah membuat teman-teman itu beruntung. Jadi teman-teman mungkin pernah menjadi sultan, seperti kaos yang saya kenakan hari ini teman-teman, sultan mah bebas. Jadi ada beberapa kondisi yang mungkin pernah teman-teman alami. Jadi saya pernah waktu itu ya melihat bahwa teman-teman itu mengakses harga tiket Malaysian Airlines itu penerbangan dari Jakarta menuju Kuala Lumpur dengan hanya harga 30.000 teman-teman. Nah, bagaimana dengan kasus harga tiket 30.000 untuk maskapai Malaysian Airlines teman-teman? Seperti yang kita tahu bahwa Malaysian Airlines adalah maskapai terbaik di Malaysia. Nah, jadi saksikan video ini sampai habis dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi sesuai di intro tadi saya sampaikan bahwa mungkin seumur hidup teman-teman pernah merasa sangat beruntung, yaitu ketika itu banyak sekali ya kejadian kurang lebih di tahun 2017 menjelang 2018 kalau tidak salah, atau 2018 saya kurang paham atau kurang ingat, pokoknya di tanggal-tanggal ataupun di tahun 2018 menuju 2019 atau sekitar itu. Nah, jadi waktu itu terjadi error sistemnya maskapai Malaysian Airlines, sehingga waktu itu penjualan di online travel agent harga tiket Malaysian Airlines itu sekitar 30 ribuan sekian. Nah, seperti yang tertampil dalam video ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa harga tiket Jakarta menuju Kuala Lumpur itu hanya dibanderol kurang dari 50.000 saja teman-teman. Dan bayangkan ketika teman-teman bisa mengakses harga tiket tersebut yang dengan harga 30.000 penerbangan dari Jakarta menuju Kuala Lumpur dengan maskapai Malaysian Airlines. Malaysian Airlines adalah maskapai terbaiknya dari negara Malaysia teman-teman. Itu benar-benar membuat kita beruntung. Nah, tetapi jangan senang terlebih dahulu teman-teman. Oke, teman-teman bisa mengakses harga tiket dengan harga 30.000, teman-teman merasa menjadi sultan. Dengan harga 30.000, teman-teman bisa melakukan penerbangan menggunakan Malaysian Airlines. Tapi jangan salah, ada dampak negatifnya ketika teman-teman sudah mengakses dengan harga tiket tersebut. Ada dua kemungkinan teman-teman. Kemungkinan yang pertama, apabila teman-teman lolos dari verifikasi pihak bandara, teman-teman akan bisa terbang lancar-lancar saja. Jadi ketika laki memang beruntung, teman-teman bisa terbang ke Singapura atau Malaysia dengan Malaysian Airlines itu dengan harga tiket 30.000 tersebut. Tetapi kebanyakan most of gitu. Jadi kebanyakan dari kasus ini adalah teman-teman itu biasanya dikenakan biaya selisih sih. Jadi memang tidak mutlak apa yang saya sampaikan itu benar. Jadi ada juga, oh saya kemarin dapat 30.000, enggak tuh mas, enggak suruh bayar biaya tambahan. Jadi saya beli tiket dari Jakarta menuju ke Malaysia itu dengan harga benar-benar 30.000 tanpa ada biaya tambahan di pihak bandara. Oke, teman-teman sangat beruntung. Tetapi ada beberapa kasus yang pernah saya temui. Jadi saya 4 tahun teman-teman di dunia travel agent. Jadi saya sudah menemukan banyak sekali kasus dalam dunia penerbangan. Salah satunya waktu itu penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Palembang itu saya lupa dengan harga berapa ya. Pokoknya kalau tidak salah dia tiket carding. Tiket carding itu tiket yang dibeli secara kalau itu memang ilegal ya. Tapi kalau misalnya ada juga kesalahan-kesalahan dari sistem itu kan sebenarnya juga ilegal. Itu bukan murni promo yang disediakan oleh pihak maskapai. Jadi penjelasannya seperti ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman menemukan harga tiket dengan sangat murah, asumsi ya, tiket dari Jakarta menuju Malaysia atau Kuala Lumpur dengan Malaysian Airlines itu biasanya berkisar antara 1.100.000 sampai 1.800.000-an untuk kelas ekonomi. Nah, ketika teman-teman menemukan dengan harga 30.000, itu teman-teman jangan senang terlebih dahulu, karena biasanya memang sistem dari maskapai itu error, atau online travel agentnya juga sistemnya error. Nah, ketika teman-teman beruntung, oke lah, tidak masalah, teman-teman bisa berangkat dengan harga tersebut. Tetapi ketika teman-teman tidak beruntung, teman-teman ketika di bandara itu bisa terlihat loh teman-teman, harga tiket yang teman-teman bayarkan loh ini tidak sesuai. Jadi sistem itu kan pasti bakal melacak teman-teman. Jadi ketika error dalam jangka waktu error itu berapa tiket yang terbit, nah itu bisa di tracking. Jadi misalnya teman-teman itu masuk dalam kategori tiket yang tidak beruntung. Nah, ketika di bandara dicocokkan kode bookingnya, ternyata teman-teman masuk list, oh ini harus bayar. Teman-teman harus bayar, teman-teman. Tidak bisa teman-teman, oh loh tidak bisa karena saya sudah beli tiket ini dengan harga 30.000. Nah, karena
memang itu otoritas dari pihak maskapai, serta ketika teman-teman issued itu memang terjadi kesalahan sistem. Artinya memang bukan dengan sengaja pihak maskapai itu memberikan promo dengan harga sekian. Nah, itulah kerugian-kerugian yang kita alami. Jadi waktu itu terjadi oleh maskapai AirAsia. Penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Palembang waktu itu dapat harga tiket itu kurang lebih 150.000 PP dari Palembang menuju Kuala Lumpur ke Palembang, pokoknya berkisar 150.000 sekian. Nah, itu sangat murah teman-teman, bayangkan 150.000 itu kalau kita beli baju mungkin dapat satu. Nah, itu bisa dapat tiket PP. Bayangkan tiket PP dengan harga 150.000 teman-teman. Kalau misalnya kita beli makanan pun nggak terlalu kenyang, 150.000 ya gitu. Nah, jadi waktu di bandara dia ditahan oleh otoritas Bandara Kuala Lumpur International Airport. Jadi ketika ditahan, kenapa harga tiketnya itu sangat murah dan dari mana dia bisa mengakses tiket tersebut. Pokoknya dia kayak diwawancara lah bagaimana dia bisa mendapatkan tiket, kenapa harganya sangat murah, dan kenapa sudah tahu bahwa itu tidak normal teman-teman masih tetap melangsungkan penerbangan dengan harga tiket tersebut. Nah, itu tergantung teman-teman. Kalau sudah kasusnya seperti itu, teman-teman sendiri yang harus bertanggung jawab dan pandai-pandai untuk mendapatkan ataupun menjawab pertanyaan tersebut. Jadi memang ada kalanya kadang kita beruntung dan ada kalanya keberuntungan itu juga membawa kita menuju jurang kesialan sih kalau saya pikir. Jadi kalau saya pikir ketika kita berangkat dengan harga 30.000 kemudian ditahan oleh pihak bandara, kita tidak bisa pulang dan harus membayar, sedangkan waktu itu budget kita tidak cukup teman-teman, karena kita memang backpacker dengan mengandalkan promo. Jadi itulah kerugian-kerugian yang kita bisa dapatkan dari harga-harga tiket yang sangat murah. Jadi 30.000, 50.000 itu jangan senang terlebih dahulu. Ketika suatu saat teman-teman tidak beruntung, teman-teman harus diwajibkan untuk membayar biaya selisih di harga tiket normal. Nah, jadi itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Ada kalanya jadi jangan senang ketika teman-teman menjadi sultan. Apa faedahnya teman-teman hari itu menjadi sultan, tiketnya sudah terbit, tetapi sampai di bandara tiket yang teman-teman sudah terbit itu tidak bisa digunakan dan teman-teman malah bonyok karena teman-teman harus membayar biaya selisih tiket yang normal. Jadi 30.000 harga tiketnya itu 1.500.000. Jadi teman-teman harus membayar sekitar 1.400.000-an sekian atau berapa lah selisih dari kekurangan tersebut. Hati-hati ya teman-teman. Jadi semoga sih teman-teman beruntung. Jadi suatu saat teman-teman mungkin bisa mendapatkan harga-harga tersebut dan memang lucky ya, beruntung. Saya doakan seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang beruntung, hal-hal tersebut sudah harus diantisipasi. Oke teman-teman, jadi itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, kemudian share agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi terkait perubahan-perubahan yang terjadi di dunia penerbangan. Nah, saya Arif Prastiawan dan terima kasih telah menyaksikan.